Aku tidak percaya Xinian tidak peduli pada anak ini. Xinian, selamatkan aku. Xiaoyan. Trik ini terlalu klise. Lagi pula, aku sudah tahu kau punya anak. Namun, apakah kau pikir? Apakah Chu Xinian benar-benar akan peduli pada anak ini? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau berani bertaruh denganku? Taruhannya adalah bahwa Chu Xinian sama sekali tidak peduli pada anak ini. Xinian, tolong. Sakit sekali. Xinian, aku hampir berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau jelas tahu kau hamil. Namun kau masih berdiri di tempat yang begitu tinggi. Tapi, kakakku benar-benar mendorongku. Kau bisa memeriksa rekaman CCTV. Moksu pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, anak itu tidak pernah bagian dari rencanaku. Jika sudah hilang biarlah hilang. Lagi pula bukankah kau baik-baik saja? Kau pasti ketakutan Moksu. 3 tahun lalu. Song Qingyu, hentikan angan-anganmu. Chu Xinian sama sekali tidak pernah mencintaimu. Di matanya, kamu hanyalah pengganti. Apa katamu? Lihat baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang pernah dicintai Chu Xinian adalah saudara perempuanku, Wen Muxu. Tidak. Aku tidak percaya. Kecuali Xinian memberitahuku sendiri. Demi pernikahan kita, aku tidak ingin terlalu belak-belakan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Orang yang kucintai selalu hanya Moksu. Menikahimu hanya karena kau agak mirip dengannya. Dan keluarga Songmu kebetulan menjadi batu loncatan bagiku untuk mendaki lebih tinggi. Jadi sejak awal hubungan kita, kau hanya memanfaatkanku. Apalagi? Dasar bodoh. Xinian. Chu Xinian. Apakah kau benar-benar tidak mencintaiku sedikit pun? Tidak pernah. Tiga bulan kemudian, Wen Muxu cinta pertama Chu Xinian. Aku harus menjadi persis seperti Wen Muxu. Qingyu, Tang Yun diadopsi oleh keluarga Song. apa kau benar-benar siap? Begitu operasi kosmetik ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Wen Yan merusak wajahku. Chu Xinian menghancurkan seluruh keluarga Songku. Kakak, balas dendam ini. Aku harus mendapatkannya. Karena kau begitu terobsesi dengan Wen Muxu, maka aku akan membiarkan orang yang kau cintai secara pribadi mengirimmu ke neraka. Beristirahatlah. Chu Xinian, kau selalu begitu kejam dan tak berperasaan terhadap mereka yang tidak kau cintai. Bagaimana dengan itu? Aku memenangkan taruhan. Chu Xinian sama sekali tidak peduli pada anak ini. Meskipun dia tidak peduli, aku tetap harus melahirkan anak ini. Wen Muxu, kali ini aku tidak akan menyerahkan Chu Xinian padamu lagi. Baiklah. Tapi bagaimana jika Chu Xinian tahu anak ini bukan anaknya? Tebak,
Apa yang akan dia lakukan? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kau gugup? Kau bukan Wen Muxu? Siapa sebenarnya kau? Xiaoyan. Ketika kau mengatakan itu, mengapa aku tidak bisa mengerti? Meskipun kau dan Wen Muxu memiliki wajah yang sama. Entah itu perkataan dan tindakanmu, atau kepribadianmu. Kau benar-benar berbeda darinya. Kalau begitu silakan kau pergi beritahu Chu Xinian. Lihat, apakah dia percaya padamu? Kau. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Selama aku membuktikan dia bukan Wen Muxu, Chu Xinian akan tetap menjadi milikku. Halo. Xinian, percayalah padaku. Orang yang kembali saat pernikahan itu, dia benar-benar bukan kakakku. Wen Yan, kekacauan apa yang kau timbulkan sekarang? Dia bukan Muxu. Siapa lagi kalau bukan dia? Aku adalah kakakmu. Di dunia ini, hanya satu orang dan Wen Muxu berbagi kemiripan 80%. Dan hanya dia yang paling mungkin mengambil penampilan Wen Muxu. Song Qing Yu. Suruh pelayan membawa Muxu untuk membiasakan diri dengan lingkungan villa. Kemudian, buka ruang rahasia. Hanya dengan menggunakan satu wajah, kau pikir kau bisa merebut Chu Xinian dariku? Mimpi saja. Dengan aku saudara kandungnya di sini. Apakah kau Wen Muxu yang asli? Bisa ditentukan dengan tes kekerabatan. Apa yang kau lakukan? Sisir ini milikku. Aku harus mengambilnya kembali. Itu hanya sisir. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Tidak. Kenapa kau gugup? Sisir ini diberikan kepadaku oleh Xinian. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Baiklah, kalau begitu. Hanya sisir. Ini adalah rambut Wen Muxue. Jika ada yang ragu, ini seharusnya berguna. Ya. Wen Yan, aku ingin tahu, apakah kau akan menyukai hadiah yang kuberikan ini? The film was Xinian. translated and Ada apa? narrated by M Media. Di antara teman-temanmu, apakah ada yang sangat cakap, kurator, dan investor? Aku ingin mengalihkan fokus karir melukisku. Kembali ke negaraku. Bisakah kau membantuku? Kamu datang kepadaku untuk meminta bantuan, membuatku benar-benar bahagia. Itu bagus sekali. Kalau begitu bisakah kau membantuku mengatur resepsi untuk menjalin koneksi? Baiklah, pada saat itu, aku akan mengundang tokoh-tokoh besar dari dunia seni dan komunitas investasi untuk datang. Mereka pasti akan sangat tertarik pada karyamu. Terima kasih Xinian. Para hadirin sudah berkumpul, pertunjukan bagus yang kusiapkan akan segera dimulai. Nona Wen, tentu saja rambut dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah dua orang adalah saudara kandung. Selain itu, tingkat akurasinya bisa mencapai 90%. Lalu kapan hasil identifikasi akan tersedia? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka bisa dibebaskan dalam 2 hari. 2 hari lagi. Tidak, aku membutuhkannya besok. Resepsi akan diadakan besok malam. Aku harus mengungkap wajah asli wanita itu di depan umum. Nona Wen, identifikasi kekerabatan pada dasarnya lebih rumit. Besok malam mungkin terlalu cepat. Mitch, Apa yang terjadi? Apa kau benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri? Wen Muxu terbakar menjadi abu. Kami melemparkannya ke laut. Apa? Melemparkannya ke laut. Kalau begitu kau tidak bisa memastikan dia mati. Tepat sekali. Tidak berguna. Nona Wen, maka pembayaran akhir. Jika kau tidak bisa memberiku hasil yang pasti, kau bisa lupakan tentang pembayaran akhir. Itu berarti orang yang kembali itu benar-benar mungkin Wen Muxu yang lolos dari kematian. Tunggu, dia asli atau palsu itu tidak masalah selama aku bisa membuktikan pada Chu Xinian bahwa dia bukan Wen Muxu yang asli. Itu sudah cukup. Tidak peduli siapa kau, aku tidak akan membiarkanmu mencuri segalanya dariku. Karena melakukan identifikasi itu merepotkan, maka mengeluarkan sertifikat palsu tidak adanya kekerabatan seharusnya mudah kan? Nona Wen, Serahkan padaku sebelum besok malam. Setelah masalah ini diselesaikan, jumlah ini akan dikalikan 10 kali lipat.
Wen Yan benar-benar datang untuk melakukan identifikasi. Sepertinya resepsi besok malam ditakdirkan untuk penuh peristiwa. Bukankah kita sudah membuat persiapan yang matang? Perjamuan ini akan jauh lebih menarik dari yang mereka bayangkan. Itu pasti Tuan Likan. Dia adalah kurator dengan kedudukan tertinggi di negara ini. Direktur Chu benar-benar murah hati. Dia bahkan mengundangnya. Bukan hanya itu, selain tokoh-tokoh besar dari dunia seni yang datang hari ini, ada juga banyak selebriti dari dunia investasi. Kudengar, Direktur Chu melakukan ini untuk membuka jalan bagi adik tunangannya. Kakak tunangannya. Saya rasa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Ini adalah pengacara Tang Yun. Dia adalah konsultan hukum senior untuk grup Chu kami. Untuk kolaborasi di masa depan, kami akan mengandalkan kalian berdua. Direktur Chu, pengacara Tang, kalian berdua benar-benar muda dan berprestasi. Kudengar, Nona Wen Muxue juga lulus dari Akademi Seni Milan Prancis. Dan dia sudah mengadakan beberapa pameran seni di luar negeri. Itu benar. Muxui dan aku sudah menjadi teman sekelas sejak SMA. Dulu dia masuk sekolah dengan beasiswa penuh. Ketika aku di luar negeri, aku juga pernah mendengar tentang Nona Wen. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi semakin tertarik pada Nona Wen Muxue ini. Jangan hanya fokus pada kita yang minum. Tokoh utamanya belum muncul. Ada apa? Mengapa menjadi gelap? Apa yang terjadi? Sangat cantik. Benar-benar cantik. Dia sangat cantik. Sangat cantik. Sangat cantik. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi kepada semua orang, seniman termuda dari Institut Seni dan Desain Milan Prancis, dengan jurusan seni lukis dan desain, Wen Muxue. Tunggu sebentar. Dia sama sekali bukan Wen The Muxue. film was translated and Wen Yan, narrated by M Media. masalah apa yang kamu timbulkan sekarang? Xiaoyan, aku tahu bahwa selama bertahun-tahun aku telah mengabaikan perhatian padamu. Tapi kau tidak bisa memfitnahku begitu saja tanpa dasar. Jika kau mengatakan hal-hal seperti itu, siapa yang akan mempercayainya? Aku tidak butuh orang lain untuk mempercayainya. Cukup jika Chu Xinian mempercayainya. Chu Xinian, apakah kau hanya akan membiarkan penipu menipumu sepenuhnya? Xinian, apakah kau mempercayaiku? Tentu saja aku percaya padamu. Wen Yan, jika kamu membuat masalah lagi keluar, Aku tidak membuat masalah. Aku mendapatkan sampel rambutnya dan melakukan tes kekerabatan. Laporannya ada di sini. Xiaoyan kau, Wen Muxue adalah saudara kandungku. Aku percaya bahwa intuisiku benar. Xiaoyan, apakah kau kesal karena aku tiba-tiba kembali dan merebut kakak Xinian darimu? Apakah itu sebabnya kau sangat membenciku? Tapi Xinian dia benar-benar tidak menyukaimu. Dia setuju menikahimu karena kau membiusnya dan hamil anaknya. Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, aku tidak pernah berniat memisahkan kalian berdua. Jadi begitulah cara Wen Yan hamil. Sangat tidak tahu malu. Diam. Kakak Xinian. Buktinya ada di sini. Kau akan tahu setelah membacanya. Semua yang kukatakan adalah benar. Entah kau Wen Muxue yang asli atau tidak, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Tunggu sebentar. Siapa tahu, jika kau memanipulasi laporan penilaian. Direktur Chu, bagaimana kalau membiarkan aku membukanya? Tidak masalah. Lebih pantas bagi pengacara Tang untuk membukanya.
Laporan itu menunjukkan bahwa Wen Muxue dan Nona Wen Yang memang bersaudara. Mereka benar-benar bersaudara. Mereka benar-benar bersaudara. Apa yang dia lakukan? Bagaimana mungkin? Jelas aku. Mereka jelas saudara kandung. Apa yang dia lakukan? Kalian semua adalah kaki tangan. Xiaoyan, kau yang membawa laporan itu. Pengacara Tang dan aku baru bertemu hari ini untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu kau akan melakukan sandiwara ini. Kenapa kau masih meragukan? Pengacara Tang dan aku. Cukup Wen Yang. Apa kamu belum merasa malu? Xiaoyan, kita punya begitu banyak tetua terhormat di sini hari ini. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukanku? Aku khawatir dia mungkin memanipulasi laporan itu. Bagaimanapun keberadaanku adalah ancaman yang terlalu besar baginya. Jangan khawatir, aku akan terus mengawasinya sebagai perlindungan terakhir. Dia pergi ini benar-benar memalukan. Xiaoyan, Maafkan saya semuanya. Anggap saja ini lelucon. Kalau begitu, jangan berani menunda acara utama malam ini. Wen Yan, giliranmu sudah berakhir. Selanjutnya, saatnya melihat kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kamu sudah menyerah? Bagaimana kau melakukannya? Bagaimanapun juga kita adalah saudara kandung. Apakah ada masalah dengan hasil ini? Tapi aku lihat di sana. Seseorang sepertinya sedang mencarimu. Seminggu yang lalu, Pria ini adalah ayah kandung dari anak di perut Wen Yang. Tapi karena uangnya belum dilunasi, dia telah datang untuk mengganggu Wen Yang beberapa kali. Ini 1 juta yang kau minta. Aku peringatkan kau, ini adalah yang terakhir kalinya. Tidak masalah Nona Wen. Jika kau kesepian, ingatlah untuk datang menemuiku kapan saja. The film was Jangan sentuh aku. translated and Wen Yan, narrated by M. Kamu Media. berusaha keras untuk membius Chu Xinian dan tidur dengannya. Tetapi kamu gagal hamil anaknya seperti yang kamu inginkan. Demi menikah dengannya, kamu bahkan merendahkan diri tidur dengan pria lain, meminjam sperma untuk mengandung anak. Jika Chu Xinian mengetahui semua ini, betapa menariknya itu. Nona Wen, kita akan pergi ke sana dan melihat-lihat dulu. bagaimana keadaannya? Xiaoyan hanya sedang mengamuk kekanak-kanakan. Permisi semuanya. Mohon maaf atas tontonan ini. Izinkan saya memperkenalkan lukisan saya. Direktur Li. Karya di belakang Anda ini adalah salah satu yang memenangkan penghargaan di Italia. Lukisan yang luar biasa, itu benar-benar bagus. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan datang mencariku di sini. Tapi Nona Wen, uang yang kau berikan tidak cukup. Aku memberimu 2 juta. Dan kau masih belum puas. Hanya 2 juta. Aku kehilangan semuanya dalam sekali jalan. Sebenarnya aku lebih memilih tubuhmu. Bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Diam. Kau tidak mau memberiku uang, dan kau tidak mau tidur denganku. Kalau begitu aku harus memberitahu direktur besar di luar, bahwa demi menikah dengannya, kau tidur denganku hanya untuk hamil. Sebenarnya anak di perutmu adalah benihku. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Jadi apakah kau akan memberiku uang? Atau apakah kau akan? Adapun lukisan ini adalah karya terbaru saya. Ini juga yang paling saya puas sejauh ini. Saya harap semua orang dapat melalui lukisan ini, merasakan dedikasi penuh saya, dan ekspresi seni. Pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang sedang terjadi? Tidak, bukan. Bukan seperti itu. Sebenarnya aku lebih memilih dirimu. Bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Kau tidak mau memberiku uang, dan kau tidak mau tidur denganku. Aku akan memberitahu direktur besar di luar sekarang juga, bahwa demi menikah dengannya, kau tidur denganku hanya untuk hamil. Anak di perutmu sebenarnya adalah benihku. Anak di perutnya sebenarnya adalah anak haram. Betapa menjijikkan. Direktur Chu orang bermartabat malah ditipu wanita. Benar-benar dibodohi. Aku hampir menjadi ayah tanpa terduga. Ini benar-benar memalukan. Direktur Chu, kau harus menyelesaikan masalah pribadimu dulu. Baru kita bisa membahas kerjasama. Aku permisi dulu. Direktur Chu, kerjasama kita. Mari kita bahas nanti. Wen Yan, Anda ingin memiliki Chu Xinian. Tetapi aku bersikeras membuatmu muncul di depannya. Sangat memalukan. Lepaskan aku.
Apakah kamu ingin mendapatkan lebih banyak uang dari wanita itu? Ya, Aku bisa membantumu. Hanya mengetahui di mana dia tinggal tidaklah cukup. Kamu perlu memastikan bahwa dalam situasi di mana dia sama sekali tidak bisa mundur, kamu bisa mendapatkan lebih banyak. berapa lama aku harus menunggu? Jangan terburu-buru. Aku akan memberitahumu. Apa sebenarnya tujuanmu membantuku? Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi kamu juga bisa memerasnya lagi. Mengapa kamu tidak menginginkannya? Malam ini adalah kesempatan terbaik. Lanjutkan sesuai rencana. Direktur Lee, lukisan di belakang Anda ini adalah salah satu yang memenangkan penghargaan di Italia. Aku lebih suka kau membayar dengan dirimu sendiri. Bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya? Diam. Aku peringatkan kau. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Pembunuhan. Seseorang telah terbunuh. Tidak, bukan. Bukan seperti itu. Demi menikah dengannya, kau tak ragu tidur denganku demi hamil. Kamu benar-benar menjijikkan bagiku. Semuanya hanyalah permulaan. Drama saling memangsa ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Dia masih hidup. Cepat bawa dia ke rumah sakit. The film was translated and narrated by Itu M kau. Media. Kau yang melakukan ini. Xiaoyan, kamu telah sangat mengecewakanku. Bukan seperti itu. Dia merencanakan segalanya untuk melawanku. Xiaoyan, siapa yang merilis rekaman pengawasan itu? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Itu Wen Muxu dan pria tadi. Mereka merencanakannya. Xiaoyan, apa maksudmu dengan ini? Kau mau menyalahkan semua yang terjadi malam ini kepadaku. Kakak Sinian, kau masih mempercayaiku kan? Aku memang pernah berhubungan denganmu. Jati darah daging di perutku, bisa jati milikmu juga. Cukup. Kamu masih berani menyebutkan ini. Singkirkan anak itu. Mulai hari ini, semua posisimu di grup Ju akan dikelola oleh Muxul. Ini adalah hukumanmu karena menyakiti Muxul. Tidak, aku menolak menerima ini. Keluar. Tidak. Anak itu. Wen Yan, bagaimana rasanya kehilangan darah dagingmu sendiri dan dikhianati oleh orang yang kamu cintai? Apakah itu menyakitkan Wen Yan? Tapi 3 tahun lalu, anakku juga dibunuh olehmu. Wen Muxu. Sejak kecil, semua yang kuinginkan direbut olehmu. Sekarang, demi mendapatkan Chu Xinian, kau benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu untuk merencanakan kejahatan melawanku. Mengapa tepatnya kau kembali? Wen Yan, apakah kamu pikir aku kembali demi Chu Xinian? Kalau begitu kamu salah. Drama hari ini. Aku tidak hanya ingin kamu hancur dan dipermalukan. Saya juga menginginkan Chu Xinian kehilangan semua muka. Kamu adalah tokoh utama kali ini. Lain kali, giliran dia. Aku ingin semua orang yang mengkhianatiku, semua orang yang menyakitiku, membayar harganya. Pengkhianatan. Maksudmu aku menyewa seseorang untuk membunuhnya dan kemudian memaksa Chu Xinian untuk menikahiku. Benar. Ada sesuatu yang menurutku harus kamu ketahui. Apa? Aku sebenarnya pergi dan memeriksa catatan pemeriksaan prenatalmu dan mendapatkan DNA janin di rahimmu. Aku diam-diam melakukan tes paternitas dengan Chu Xinian untuk membuatmu benar-benar menyerah. Lalu tahukah kamu apa yang kutemukan? Aku tidak pernah menyangka anak di perutmu ternyata benar-benar darah daging biologis Chu Xinian. Bagaimana? Bagaimana, Jilt? Kamu mengerahkan semua upayamu. Semua yang kamu rencanakan merendahkan dirimu malah menjadi bumerang. Wen Yan, kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Aku akan membunuhmu. Kamu ingin membunuhku. Kamu sudah lama kehilangan kesempatan itu. Katakan yang sebenarnya padaku. Muxul dibunuh. Apa benar kamu yang melakukannya? Lepaskan, sudah kubilang itu bukan aku. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi sekarang, hubungan antara kamu dan aku berakhir di sini. Chu Xinian, kau benar-benar delusional. Apa kau pikir aku meragukan identitas Wen Muxu demi diriku sendiri?
Apa kau lupa? 3 tahun lalu. Apa yang kau lakukan pada keluarga Song? Bagaimana jika Song Qingyu benar-benar belum mati? Bagaimana jika dia hanya mengubah penampilannya dan kembali untuk mengambil nyawa kita? Jangan kau lupakan, kita berdua adalah kaki tangan dalam perahu yang sama. Aku tahu, kau sekarang terpikat oleh wajah Wen Muxu, kehilangan semua akal sehat. Tapi jangan kau lupakan, aku punya bukti kejahatanmu. Aku sarankan kau tidak bertindak gegabah. Aku lihat Wen Yan sudah terpancing. Kau harus sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Memprovokasi dia adalah niat awalku. Pada akhirnya, Wen Yan tidak lebih dari pisau di tangan Chu Xinian. Sekarang, pisau ini akan melepaskan diri dari kendali Chu Xinian. Bukan aku yang harus takut, tapi dialah. Selanjutnya, Wen Yan seharusnya akan berbalik dan menggigit Chu Xinian. Aku ingin melaporkan ke Xinian. Nona Wen Yan. Ada sesuatu. Izinkan aku menyala. Kau jelas tahu aku adalah pengacara grup Chu. Bekerja untuk Direktur Chu. Mengapa? Kau masih datang kepadaku. Aku melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin dia tahu. Ini adalah peringatan baginya. Nona Wen Yan. Apa permintaan Anda? Yang ingin kukatakan padamu adalah ini. Semua yang saat ini dimiliki Chu Xinian diperoleh melalui cara yang tidak benar. Dan aku punya semua bukti The film was kejahatannya. translated and narrated by Bisakah Anda Amelia. mengizinkan saya mengevaluasinya? Tidak perlu untuk itu, kau hanya perlu membantuku menyampaikan satu pesan. Pesan apa? Kau katakan padanya, aku tahu lokasi tempat dia menyembunyikan rahasianya. Dalam 1 jam, aku akan menunggunya di sana. Ini persis seperti yang kuduga bukan? Waktu Wen Yan kehilangan kesabarannya. Lebih awal dari yang kita duga. Saya sudah menyampaikan pesan Wen Yang kepada Chu Xinian. Haruskah kita pergi dan melihat apa rahasia Chu Xinian? Tentu saja, Nona Wen. Direktur Chu meminta saya untuk memberitahu Anda. Dia sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Aku mengerti. Wen Yan, kamu semakin berani sekarang. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Aku tidak menyangka ayah Song Qingyu, Song Shuo belum meninggal. Dan kau menyembunyikannya di sini. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu, jika aku tidak salah menebak. Kau masih menahannya. Karena tanpa tanda tangan pribadinya, kau tidak punya cara untuk mendapatkan semua aset keluarga Song secara legal. Sejauh yang ku tahu, semua aset keluarga Song, kau hanya mengelolanya sementara. Benar, Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? aku tahu jika ini terjadi, posisimu tidak bisa stabil. Dan kau bisa dimazulkan oleh semua pemegang saham kapan saja. Pada saat itu, kau tetap akan kehilangan semua yang kau perjuangkan. Diperoleh. Menjadi anak haram. Tidak berarti apa-apa. Para pemegang saham memintaku memang dia ilmu untuk mengadakan rapat pemegang saham darurat. Sayang sekali saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam. Seandainya saya tahu lebih awal, saya akan menyiapkan alat penyadap dan pelacak. Apa yang bisa disembunyikan di rumah sakit? Itu pasti seseorang yang hampir mati. Apa artinya itu? Karena mereka menyembunyikannya di rumah sakit. Itu berarti, Chu Xinian harus memastikan orang ini tetap hidup. Jika kita ingin membuatnya kehilangan keseimbangan, ada cara yang sangat sederhana. Saya harap ada alasan Anda memanggil saya ke sini hari ini. Sebaiknya sesuatu yang penting. Jika tidak ada apa-apa, maka jangan buang waktu. Tunggu sebentar, Direktur Chu. Baru-baru ini, ada rumor di perusahaan yang mengatakan bahwa patriark keluarga Song, Song Shuo belum mati. Sebagai menantu keluarga Song, mengenai aset keluarga Song, kau hanyalah mengelolanya sementara. Kau pada dasarnya tidak memiliki kekuatan nyata. Chu Xinian, kau hanyalah anak haram. Bagi keluarga Chu untuk diwarisi olehmu, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan dan tidak pantas. Jika bukan, karena patriark tua dan beberapa tuan muda berturut-turut mengalami kemalangan, keluarga Chu sama sekali tidak akan jatuh ke tanganmu. Chu Xinian, apakah kau telah membohongi kami selama ini? Jika itu yang Anda pilih untuk yakini, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya akan mengatakannya lagi. Aku mewarisi keluarga Chu secara sah.
Song Shuo memang sudah mati. Semua yang saya miliki benar-benar nyata. Jika Anda tidak percaya pada saya, silakan selidiki. Apakah ada orang lain yang keberatan? Rapat ditunda. Saya sudah menyuruhmu untuk mengawasi Song Shuo dengan ketat. Beginikah cara Anda mengawasinya? Song Shuo tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Direktur Chu, apakah kau mengatakan Karena bahkan Wen Yan bisa menemukan lokasi itu, maka orang-orang yang terus-menerus, para pemegang saham menginginkan kejatuhanku, tentu saja bisa menemukannya juga. Sekarang ingin secara sah mewarisi aset keluarga Song, sudah tidak mungkin. Kecuali kita membunuh Song Shuo dan memalsukan surat wasiat. ya? Wen Yan, apakah Anda menyebarkan rumor itu? The Kakak film was Sinian, ini translated adalah hukuman and kecil sebagai narrated peringatan. by Aku tak ingin Amnesia. memperbesar masalah denganmu, menjadi benar-benar bermusuhan. Tapi aku juga tidak ingin berdiam diri dan melihatmu terus menempuh jalan delusi yang keras kepala ini. Apakah Anda mengancam saya? Jadi kenapa kalau aku? Tidakkah Anda takut saya akan mengurus Anda dulu dan menghilangkan masalah di masa depan? Kakak Sinian, kita berdua seharusnya saling mempercayai. Hanya dengan begitu kita bisa mengungkap wajah asli wanita ini. Jangan bicara tentang Muksui seperti itu. Kalau begitu tunggu saja untuk dipermainkan sampai mati oleh Wen Muksu palsu itu. Wen Yan, Benar sekadar pengingat. Tebak di mana aku melihatnya barusan. apa maksudmu? Wen Muksu ini tidak terlihat sepolos yang kau kira. Sudah kuduga, mengingat semua yang terjadi di perjamuan penyambutan. Bagaimana mungkin kau Wen Muksu sendirian bisa menyelesaikan itu? Ini pengacara Tang. Aku sengaja meminta Tang Yin merilis berita itu. Tepatnya untuk melihat apakah ada hubungan antara kalian berdua. Nona Wen, Chu Xinian, ketika kau melihat semua ini, kau harus menghadapi kenyataan. Di mana Muksu? Nona Wen keluar beberapa waktu lalu. Dia bilang dia akan pergi ke tepi sungai untuk mencari udara segar. Nama Anda ada di cincin ini. Melambangkan cinta unik kita. Maukah kau menikah denganku, King Yu? Ya, itu aku. Song King Yu. Apakah ini benar-benar Anda? saya di sini untuk mengganti perban. Masuklah. Pergi ke rumah sakit di Jalan Pingyuan nomor 37. Meskipun kita tidak tahu siapa yang disembunyikan di rumah sakit, tetapi karena Chu Xinian bersikeras untuk menjaga orang ini tetap hidup. Jika kita ingin mengacaukan rencananya, kita hanya perlu membiarkan orang ini mati. Mari kita anggap itu sebagai kecelakaan medis. Aku yakin Chu Xinian tidak akan berani membuat keributan. Hal semacam ini, seharusnya saya yang melakukannya. Xiaoyan. Xiaoyun, apakah itu kau? Ayah. Apakah itu ayah ayah? King Yu. Apakah itu King Yu? Baru saja aku hampir membunuh ayah dengan tanganku sendiri. Tapi aku sudah menjadi seperti ini dan melakukan begitu banyak hal jahat. Jika ayah tahu betapa hancurnya hati beliau, King Yu. Tidak peduli seperti apa penampilanmu. Aku bisa mengenalimu.
Song Jingyu. Song Jingyu Anda. Saya tidak menyangka Anda ternyata masih hidup. Jadi Anda benar-benar telah berbohong kepada saya selama ini. Sinian, apa maksudmu dengan ini? Siapa Song Jingyu? Apakah Anda masih akan berpura-pura sekarang? Anda bekerja sama dengan dokter dan kembali. Apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Sinian, mengenai apa yang terjadi hari ini, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Kamu harus percaya padaku. Jelaskan. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Bicaralah. Bukankah ini sesuatu yang bisa Anda jelaskan? The film was translated and narrated Sang by Shu. M Media. Buka mata Anda dan lihatlah baik-baik. Bukankah ini putri kesayanganmu? Lihat, dia sama sekali tidak mengenaliku. Jangan kira saya tidak tahu. Keheningannya adalah untuk melindungi Anda jika Anda terus mengulur waktu. Jangan salahkan saya karena mengambil tindakan ekstrem. Awasi Tang Yun dengan ketat untuk saya. Apa yang akan kamu lakukan pada King Yu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Periksa latar belakang Tang Yun untuk saya dan semua informasi tentang Wen Muxu. Makam Ibu Song. Apa artinya ini? Apakah Anda masih menolak untuk mengakui bahwa Anda adalah Song Jingyu? Itu bukan Wen Muxu. Lalu siapa itu? Baiklah, kalau begitu biar saya beritahu Anda. Song Jingyu adalah mantan istri saya. Dan ini adalah makam ibunya. Seluruh keluarga Song sangatlah serakah. Mereka pikir saya adalah putra orang terkaya di keluarga Chu. Jadi mereka membuat putri mereka mencoba segala cara untuk mendekati saya dan menikahi saya. Mereka ingin mengandalkan saya untuk mengangkat keluarga Song mereka ke tingkat yang tinggi dan menikmati kekayaan serta kemuliaan. Tetapi mereka, dari awal hingga akhir, semua menganggap saya anak haram. Tidak memiliki kedudukan atau keabsahan yang layak. Meskipun saya mati-matian mendapatkan hak waris keluarga Chu. Mereka tetap meremehkan saya. Untungnya takdir ikut campur. 3 tahun lalu, seluruh keluarga Song menerima balasan yang setimpal menuai apa yang mereka tabur. Dan meninggal dalam kebakaran besar. Mereka semua mati. Bagaimana dengan itu? Apakah cerita ini memuaskan? Apa maksudmu mengatakan itu? Tidakkah Anda tahu? Itu tidak masalah. Bukankah Anda menyangkal bahwa Anda adalah Song Jingyu? Lakukan satu hal untuk saya dan saya akan percaya pada Anda. Apa? Akhir-akhir ini, ketika saya bermimpi, saya terus-menerus memimpikan Ibu Song Jingyu. Bahkan sebagai hantu dia mengejar saya tanpa henti. Gali kuburannya. Dan kemudian sebarkan abunya. Meskipun ibu dan ayah awalnya tidak menyetujui, aku bersamamu. Mereka tidak pernah sekalipun, karena kamu adalah anak haram, meremehkanmu. Tidak peduli seberapa banyak kamu memutarbalikkan fakta, kamu tetaplah pembunuh yang menyebabkan kematian mereka. Kau akhirnya mengakui bahwa kau adalah Song Jingyu. Lalu, bagaimana dengan Wen Muxu yang asli? Sudah kuduga, kamu hanya peduli pada Wen Muxu, sedangkan orang-orang yang tidak kamu pedulikan, bahkan jika mereka adalah keluarga, teman, atau kekasih. Kamu bisa meninggalkan mereka semua, benarkah? Bajingan sepertimu. Beraninya kamu berfantasi bahwa Wen Muxu bisa tanpa alasan apapun kembali ke sisimu dan mencintaimu tanpa syarat. Aku tahu, aku hanyalah pengganti. Itu sebabnya aku melakukan operasi agar terlihat seperti Wen Muxu. Itu hanya untuk membuatmu jijik, menggunakan wajah orang yang paling kamu cintai, menipumu, mengkhianatimu, dan membuatmu menderita hukuman abadi. Apakah kamu puas sekarang, Chu Xinian? Aku memberitahumu, Wen Muxu tidak akan kembali. Jika kamu ingin menyelesaikan ini, bunuh aku sekarang. Kalau tidak, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Cepat, Kak. Angkat teleponnya. Itu kamu, Song Jingyu. Tidak menyangka ini kan, bahwa kau akan jatuh ke tanganku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan?
Tidakkah menurutmu pertanyaan itu bodoh? Awalnya aku ingin membunuhmu karena kau mengandalkan 80% kemiripan dengan wajah kakakku, merebut Cusinian dariku. Aku tidak pernah menyangka. Sekarang kau kembali dengan mengenakan wajah yang persis seperti Wen Muxu. Apa kau pikir aku masih bisa membiarkanmu pergi? Apakah kamu juga mengatakan bahwa aku sekarang mengenakan wajah Wen Muxu? Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut Chu Xinian akan menyalahkanmu? Chu Xinian sudah tahu sekarang bahwa kau adalah Song Qingyu. Apa kau pikir dia akan terus mentolerirmu dan membiarkanmu tetap di sisinya? Song Qingyu, kau tidak mati 3 tahun lalu. Anggap saja kau beruntung. Hari ini, kita akan menyelesaikan semua hutang lama dan baru bersama-sama. Song Qingyu, rasa sakit yang kau alami sekarang jauh lebih ringan daripada yang pernah aku alami. Apa kau tahu ketika Chu Xinian menyatakan perasaannya pada kakakku? Betapa sakitnya hatiku. Apa kau tahu ketika Chu Xinian menikahimu? Betapa sakitnya hatiku. Apa kau tahu hari aku kehilangan anakku dengan Xinian? Betapa aku membencimu. Itu adalah perbuatanmu sendiri. Bahkan jika kamu membunuhku dan wajah ini tidak lagi ada di dunia, Chu Xinian tetap tidak akan menyukaimu. The film was translated Tidak akan pernah. and narrated by M Media. Tidak akan pernah. Kamu tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya. Kau tidak diizinkan mengatakan itu. Selama kau pergi, Xinian akan tetap menjadi milikku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Xinian, aku membantumu menangkap Song Qingyu. Xinian. Chu Xinian, apa yang sedang kamu lakukan? Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan langsung membunuhmu. Semua kebaikan yang kau tunjukkan padaku setelah kau kembali, apakah itu semua palsu? Atau adakah sedikit pun perasaan tulus? Jangan mendekat. Chu Xinian, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Jangan takut. Kau akhirnya bangun. Siapa kamu? Apa yang kau katakan? Kau tidak mengenaliku. Kamu menyakitiku. Kamu adalah... Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa melupakanku? Apa yang kamu lakukan? Menjauhlah dariku. Song Qingyu, aktingmu sangat buruk. Apa kau pikir kau bisa membodohiku? Siapa Song Qingyu? Kamu adalah... Jika kau berpura-pura lagi, aku akan mengambil abu ibumu dan menyiramnya ke toilet. Apakah ibuku sudah meninggal? Bawa Tang Yun kembali padaku. Apa? Kabur. Siapa Tang Yun sekarang? Kau bahkan tidak mengingatnya. Lalu bagaimana dengan semua cinta dan kebencian yang kita bagi? Lalu apa artinya semua ini? Lalu siapa aku? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ini adalah cincin pertunangan yang kuberikan padamu. Lamaran. Aku sudah menikah. Lalu, apakah kamu suamiku? Aku adalah. Lalu, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sangat kesakitan. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku melakukan kesalahan. Karena kamu adalah suamiku. Bisakah kamu memberitahuku? Siapa aku? Kau adalah Wen Muxu. Silakan nikmati hidangan Anda. Apakah Chu Xinian mengirimmu untuk mencariku? Sayangnya, tidak. Di tanganmu, kamu memegang pengaruh terhadap Chu Xinian. Di tangan Chu Xinian, dia punya bukti kamu menyewa pembunuh lintas batas. Pikirkanlah,
pengaruh yang dimiliki keluarga Chu di kota pulau. Bahkan jika kamu menginginkan hasil yang saling menghancurkan, yang pada akhirnya menderita, hanyalah kamu. Apa kau mengancamku? Aku hanya berharap kamu bisa menimbang pro dan kontra. Bukankah begitu? Kau tentu berbicara dengan retorika yang muluk-muluk. Bukankah itu hanya untuk melindungi Chu Xinian? Ya. Tapi ini tidak merugikan bagimu juga. Apakah kamu percaya pada lagu King Yu? Benar-benar amnesia. Aku tidak percaya. Bukan hanya aku yang tidak percaya. Aku yakin Chu Xinian juga tidak percaya. Tapi saat ini, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk percaya. Karena saat ini, dia sangat membutuhkan dukungan emosional untuk menenangkan hatinya setelah berulang kali ditipu. Dengan menjaga Song King Yu di sisinya, dia pada dasarnya membawa bom waktu yang berdetak. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah dia tidak mengerti? Bahaya tidak mencabut rumput liar sampai ke akarnya. Itu tidak berguna, kecuali dia menyadarinya sendiri. Jika tidak ada yang bisa meyakinkannya. Aku yakin kamu hanya terprovokasi sesaat. Aku bisa menambahkan 2 juta lagi untuk ditukar dengan bukti kejahatan Chu Xinian. Mulai sekarang, kita akan menjaga diri kita sendiri dan tidak saling mengganggu. Bagaimana dengan itu? Dia sedang tidur. Bukti kejahatanmu. Aku mendapatkannya dari Wen Yan. Chu Xinian, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berencana untuk terus menipu Song King Yu seperti ini? Menipunya seumur hidup? Andai saja aku bisa menipunya seumur hidup. Chu Xinian, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi, jika Song King Yu memulihkan ingatannya di masa depan, bagaimana kamu akan menghadapinya? Jika dia bersikeras meninggalkanmu saat itu, apa yang bisa kamu lakukan? Tapi, Zhu Yao, aku hanya ingin seseorang untuk tinggal di sisiku selamanya. Apakah itu salah? Chu Xinian, kamu tidak akan lolos kali ini. Song Jingyu, kau tidak akan kabur kali ini. Tebakanku tidak salah. Kau benar-benar tidak kehilangan ingatanmu. Xinian, aku hanya penasaran. Benarkah begitu? Tidak. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, bajingan. Itu benar. Aku adalah bajingan. Jadi apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Sekarang kau milikku. Selanjutnya adalah hukuman dariku karena kau telah menipuku. Wen. Nona Song sudah waktunya sarapan. Keluar. Sudah kubilang keluar. Kau boleh pergi. Ya. Makanlah sesuatu. Saat kau dan aku masih suami istri, kau paling suka makan puding telur kukus yang kubuat. Semua orang suka menambahkan kecap, tapi hanya kau yang suka menambahkan gula putih. Aku masih ingat semuanya. Aku menyedihkan saat itu. Aku akan sangat gembira hanya dengan sedikit kebaikan darimu. Tapi sekarang Chu Xinian, aku lebih memilih mati kelaparan di luar daripada makan sepotong pun makananmu. Setelah itu, aku tidak pernah membuatnya lagi untuk orang lain. Cobalah. Apakah kemampuan memasakku menurun? Jika kau bertingkah seperti ini, Tang Yun dan Paman Song juga akan khawatir. Aku ingin melihat mereka. Kau tidak berhak menegosiasikan persyaratan denganku. Kalau begitu aku tidak akan makan.
Tidak masalah jika kau tidak makan. Bagaimanapun kau bisa bertahan hidup dengan larutan nutrisi. Jika kau masih menolak untuk makan, aku akan mengambil larutan nutrisi yang ditujukan untuk ayahmu dan memberikannya kepadamu sebagai gantinya. King Yu. Mari kita menikah. Chu Xinian, mengapa kamu membawaku ke sekolah? Apakah kau masih ingat tempat ini? Tempat di mana aku melamarmu saat itu. Kurasa upacara lamaran tidak boleh dihilangkan. Setelah banyak pertimbangan, tempat ini masih yang paling cocok. Lihat cepat, seseorang sedang melamar. Betapa romantisnya. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian. Setidaknya pada saat lamaran itu, aku tulus. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? King Yu, aku tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai Wen Muxu. Kau adalah dirimu. Selama kau bersedia untuk selalu tetap di sisiku dengan baik. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Haruskah kita menjalani hidup yang baik bersama? King Yu, menikahlah denganku. Chu Xinian, mengapa kita harus memulai lagi hanya karena kamu ingin memulai lagi semua yang terjadi sebelumnya? Bagaimana mungkin bisa dihapus bersih? Sangat romantis. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, aku berjanji padamu. Malam ini pukul 11. Para pengawal akan berganti shift. Pada saat itu, saya akan datang dan menjemputmu. Chu Xinian, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bisakah kamu berjanji untuk tidak menyakitiku? Atau mengkhianatiku lagi? Aku tidak mau. Aku berjanji padamu. Berjaga sepanjang siang dan malam. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tepat sekali. Apakah Direktur Chu menderita delusi penganiayaan? Ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita merokok. Ayo pergi, ayo pergi. Abu Ibu. Di mana dia menyembunyikannya? Jangan takut. Ini aku. Kakak, Jangan takut. Aku di sini bersamamu. maafkan aku kakak. Aku tidak bisa menemukan Abu Ibu. Tidak apa-apa. Ibu tidak akan menyalahkan kita. Ketika saya baru saja masuk pintu, saya perhatikan tidak ada pengawal di pintu masuk. Mari kita cepat pergi sekarang. King Yu, kau berbohong padaku lagi. Chu Xinian, kali ini saya tidak akan membiarkan King Yu jatuh ke tanganmu lagi. Benarkah begitu? Bisakah kau melakukannya? Kau terluka saat pelarian terakhir. Luka lamamu pasti belum sembuh. Bagaimana kau akan melindunginya? Kakak kamu terluka. Saya baik-baik saja. Kakak, Chu Xinian, kau sampan. Jika kamu punya nyali datang dan lawan aku 1 lawan 1. hentikan. King Yu, jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu. Datanglah ke sisiku dengan patuh. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki adik kesayanganmu. Pukul dia. Kakak,
The film was Aku tidak mendengar translated suara tulang and patah. narrated by M Media. Lain kali jangan tunjukkan belas kasihan. Ya. King Yu. Cepat pergi. Kakak, King Yu cepat pergi. Tukul. hentikan. King Yu. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau bertemu dengannya? Aku memanjakanmu. Aku berpura-pura mempercayaimu. Hanya untuk orang yang melarikan diri ini. Kalau tidak, dia akan selalu menjadi faktor yang tidak stabil. Kau selalu berpikir untuk melarikan diri bersamanya. Chu Xinian, kamu tidak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Semua faktor yang tidak menguntungkan di dunia ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang yang bersangkutan. Jika kau harus menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri. Kaulah yang menyebabkan dia tertangkap. Itu tidak benar, King Yu. Tidak seperti itu. Bukan seperti ini. King Yu, kau harus menaatiku dengan patuh. Datanglah ke sisiku. Aku berjanji tidak akan melakukan apapun pada ayahmu atau adikmu. Jadilah baik. Kemarilah. Chu Xinian, apakah kamu puas sekarang? Kau binatang buas. Apa yang akan kamu lakukan pada King Yu? Kunci Tang Yon untukku. Kamu menangkap Tang Yon. Itu benar. Chu Xinian, apakah kamu benar-benar akan bertindak sejauh ini? Ya, Chu Xinian, kamu benar-benar gila. Chu Xinian, lepaskan aku. King Yu. Jangan seperti ini. Aku tidak akan menyakitimu. Chu Xinian, apa gunanya kamu melakukan ini? Wen Moxu yang kamu cintai sudah mati. Dia tidak akan kembali. Jika kamu menahanku di sisimu, aku hanya akan membencimu. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tidak masalah. Bahkan jika kau membenciku, aku akan dengan senang hati menerimanya. Chu Xinian, kamu benar-benar orang gila. Ya, aku adalah orang gila. Sejak hari aku dilahirkan, hidupku tidak berharga. Tidak ada orang yang dilahirkan tidak berharga. Kamu seharusnya tidak berpikir seperti itu. Itu karena keluargamu harmonis. Tentu saja kau tidak bisa mengerti perasaanku. Aku memberitahumu. Aku sangat ingin mengubah semua ini. Apa yang salah denganku? Di mana aku salah? Lalu apa kesalahan orang tuaku? Dan apa kesalahanku? Jika aku tidak bertemu denganmu, mereka tidak akan mati. Chu Xinian, aku mohon padamu. Mengapa kamu tidak membunuhku saja? Bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Sekarang, aku hanya punya kau yang tersisa. Tidak masuk akal. Lepaskan aku. Aku harus ke kamar mandi. Aku mohon. Aku harus ke kamar mandi. Untungnya lukanya tidak dalam. Dokter bilang itu tidak serius. Hanya jangan biarkan terkena air. Lagu King Yu, apakah kamu gila? Apakah orang gila di dunia ini sedikit? Song King Yu. Meskipun itu benar. Tapi kamu harus mencoba melepaskan kekhawatiranmu. Cobalah melihat sisi baiknya. The film was Zuyao, translated and Kamu narrated benar-benar by M berbicara tanpa Media. merasakan sakit. Jika kamu mengalami apa yang aku alami, bisakah kamu masih mengatakan hal seperti itu? Tapi jika kamu mati begitu saja seperti ini, itu tidak akan mengubah apapun. Ayah dan kakakmu masih menunggumu. Aku tidak mencari kematian. Aku tahu, aku tidak bisa mati. Aku hanya ingin melihat. Apa sebenarnya yang bisa membuat seseorang seperti Chu Xinian takut?
Jika kamu ingin air, cukup tekan bel dan panggil aku. Di manakah Chu Xinian berada? Aku sudah memintanya tidak mengganggumu beberapa hari ke depan. Aku ingin bertemu dengannya. Kamu, Aku ingin bertemu dengannya. Zhu Yao. Kau harus pergi duluan. Kau mau makan apa? Kau mau minum sesuatu? Chu Xinian. Apakah ini cukup? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu, kondisi ayahmu tidak baik. Kau mau pergi menemuinya. Apa? Kondisinya selalu baik. Dia tiba-tiba mogok makan beberapa hari terakhir ini, menuntut untuk bertemu denganmu. Dokter sudah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Orang yang bisa menyelamatkan ayah sekarang, mungkin hanya kau. Kau tidak boleh memanggilnya ayah. Song Jingyu. Kondisinya selalu tidak stabil. Dokter memperingatkannya agar tidak terlalu gelisah setelah kau masuk. Sebaiknya jangan bicara padaku seperti itu. Ayah? Ayah. Aku akan menikahi Qingyu dan mengadakan pernikahan akbar. Ayah harus menjaga kesehatan dengan baik agar ayah bisa menghadiri pernikahan kami nanti. benarkah? Ya, Qingyu, kamu terlihat kurus. Lepuhan di tanganmu itu. bukan apa-apa. Aku hanya ceroboh. Ayah dan ibu tidak berada di sisimu. Jaga dirimu baik-baik. Ayah? Kalau ayah baik-baik saja, aku juga baik-baik saja. Qingyu, ayah, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Dan aku juga tidak ingin menjadi kelemahanmu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Qingyu. Sudah waktunya untuk pergi. Selamat ulang tahun untuk putri kecil kami. Ayo tiup lilinnya. Selamat ulang tahun untuk putri kecil kami. Putri kecil kami, apa yang kamu harapkan? Aku berharap tumbuh menjadi orang seperti ibu. Dan kemudian, menikahi orang seperti ayah. Saya tentu tidak ingin kesayangan kecil saya menikah dengan bocah bau lainnya. Lalu aku akan selamanya tinggal bersama ayah dan ibu. Bagus sayang. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu kami akan membesarkanmu selamanya seumur hidupmu. Gadis yang baik. Bagus. Ibu. Aku berusia 28 tahun hari ini. Ibu pasti bisa melihat ini dari surga kan? Ibu. Tolong pergi. The film was Aku akan translated mengingatmu di hatiku. and narrated Tapi by aku tidak akan Emilia. membiarkanmu menjadi kelemahanku lagi. Aku pasti akan menyelamatkan ayah dan saudara. Aku pasti akan melakukannya. Apa yang kamu katakan? Song Jingyu sudah tiada.
Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku membawanya keluar. Kamu terlalu mengekangnya. Siapa tahu suatu hari nanti, ketika dia benar-benar mencoba bunuh diri, dia bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk menghentikannya. Kamu harus membiarkannya bernapaskan. Selain itu, saudara laki-laki dan ayahnya ada di tanganmu. Apa yang kamu takutkan? Tidak apa-apa. Aku akan mengawasinya. Kalau begitu kalian berdua kembalilah lebih awal. Apakah dia menjadi gila mencariku lagi? Benar. Tidakkah menurutmu dia pantas mendapatkannya? Aku akan mengantarmu keluar. Aku tahu di mana Tang Yon ditahan. Mengapa kau membantuku? Chu Xiniam dan aku sudah bersaudara sejak kecil tumbuh bersama. Aku juga tidak ingin melihatnya semakin kehilangan kendali, tenggelam semakin dalam, sampai dia tidak punya jalan keluar. Aku tahu, dia telah melakukan banyak hal untuk menyakiti kalian semua. Tapi aku harap setelah kamu pergi, kamu bisa melepaskannya. Aku memohon padamu, biarkan masalah ini berakhir. Aku melakukan ini demi Chu Xinian. Dan juga demi kamu. Qing Yu, ayah menyeretmu ke dalam masalah ini. Mengapa? Mengapa ayah mengatakan itu? Di mana saudaraku? Aku sudah menyuruhnya pergi ke rumah sakit dulu. Kita akan bertemu nanti. Cepat, aku punya firasat yang sangat buruk. Halo. Apel, apa katamu yang terjadi pada Song Shuo? Ini adalah keadaan darurat. Cepat hubungi keluarga pasien. Masih belum ada detak jantung. Di mana keluarganya? Apakah keluarganya sudah tiba? Waktu kematian. Aku mengerti. Tunggu. Ayah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Qing Yu, jangan takut. Aku di sini. Saudara. Aku di sini bersamamu. Pergi. Pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi. Cepat pergi. Kalau tidak, tidak ada yang akan bisa pergi. Saudara. Pukuli dia sampai mati. The Hentikan. film was translated and Hentikan. narrated by M Media. Hentikan. Chu Xinian, buka pintunya. Chu Xinian, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kakak Suyao, aku sarankan kamu tidak membuang-buang usahamu. Saudara. Kamu sudah bangun.
Di mana saudaraku? Jika aku membunuh Tang Yun, apakah kamu akan tetap di sisiku selamanya? Jika saudaraku meninggal, aku akan membencimu seumur hidupku. Mencintai seseorang seumur hidup, tetaplah seumur hidup. Membenci seseorang seumur hidup, tetaplah seumur hidup. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku membunuh Tang Yun saat itu. Apa maksudmu? Saudaraku masih hidup kan? Bawa Tang Yun ke sini. Jika aku membunuh Tang Yun, kamu akan membenciku seumur hidupmu kan? Itu juga dihitung. Kamu akan mengingatku selamanya kan? Tidak, aku tidak akan. Chu Xinian. Aku mohon padamu. Kakakku adalah satu-satunya keluargaku. Aku mohon padamu. Tolong jangan bunuh dia. Kalau begitu buatlah pilihanmu. Entah, aku membunuh Tang Yun, dan kamu membenciku selamanya. Aku siap menerima keputusanmu. Atau, aku membiarkan Tang Yun hidup. Tapi kamu tidak akan pernah lepas dariku seumur hidupmu. Balas dendam. Dan jangan pernah berpikir untuk berhasil. Bahkan jika kamu tidak pernah mencintaiku sepanjang hidupmu, itu tidak masalah. Ketika kita mati, aku akan meminta seseorang mengubur kita bersama. Chu Xinian. Kenapa? Kenapa? King Yu, aku mencintaimu. Tidak, tidak. Tidakkah kamu membenciku? Ayo, bunuh aku. Untuk bisa mati di tanganmu, aku juga akan bahagia. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati, kakak. Tidak. King Yu, bukankah seharusnya kamu membenciku? Mengapa kamu bahkan tidak melihatku? Ambulans, ada yang terluka di sini cepat. Dokter. Ibu, aku ingin dia menjadi kakakku. Mulai hari ini, maukah kamu menjadi kakakku? Adik perempuan. Sudah 20 tahun, Kak. Kau menemaniku tumbuh sejak kecil. Kau menyayangiku, mencintaiku. Tapi janji untuk melihatku menikah belum terpenuhi. Sebaliknya kau menderita begitu banyak kesulitan karenaku. Kak, bisakah kau membuka matamu dan memberitahuku? Apakah aku salah sejak awal? Tidak, kamu tidak salah. Kakak, kau sudah bangun. Aku tahu itu. Kau tidak akan meninggalkanku. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja sekarang bukan? Kak, aku tidak ingin balas dendam lagi. Aku hanya ingin bersamamu selamanya. Semuanya seharusnya sudah berakhir. King Yu, apakah kamu lupa apa pekerjaanku? Saya seorang pengacara. Berdasarkan semua yang telah dia lakukan padaku, saya sepenuhnya mampu mengirimnya ke penjara. Benarkah? Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, saya tetap percaya bahwa keadilan tidak akan pernah absen. Tidak. Dia mungkin tidak melarikan diri. Kurasa aku tahu kemana dia akan pergi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa rencanamu? Apakah kamu akan pergi ke luar negeri untuk bersembunyi? Atau tetap di sini dan melawan mereka di The film pengadilan? was Tapi translated sejujurnya, and jika kamu melawan narrated by gugatan M itu, Media. peluangmu untuk menang tipis. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 27. Ada apa? Hari ini adalah pernikahanku dengan King Yu. Dia pasti menungguku. King Yu, kamu benar. Aku adalah sampah. Seharusnya aku tidak sejak awal masuk ke dalam hidupmu. Itu adalah desakan dan tuntutanku.
Pada akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa, seumur hidup dalam kemunduran dan kelambanan. Song Jingyu, apakah kamu kesakitan saat itu? Pasti sangat sakit kan? Aku minta maaf, aku minta maaf. Jika kau benar-benar berniat bunuh diri, bukankah menggorok lehermu akan lebih cepat? Baiklah. Tolong sama sekali jangan selamatkan aku. Aku tahu aku pantas mati. Chu Xinian, tidak ada seorang pun yang dilahirkan pantas mati. Dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan status rendah. Hidup adalah sesuatu yang kau jalani perlahan. Kehidupan macam apa yang kau jalani, juga ditentukan oleh dirimu sendiri. Tapi aku tidak punya kesempatan lagi. Chu Xinian, kau menghancurkan hidupku. Aku ingin kau ikut denganku ke neraka. Jingyu, apakah kamu pernah mencintaiku? Tidak pernah. Petugas, ceritaku sudah selesai. Apakah itu dramatis dan penuh liku-liku dan menawan? Apakah kamu mengatakan, Nona Wenyan kehilangan akal sehatnya dan dalam kepanikan menusuk Tuan Chu sekali? Namun menurut laporan otopsi dari tempat kejadian, Tuan Chu Xinian menderita beberapa luka tusukan dan meninggal karena kehilangan banyak darah. Sudah kubilang, ini hanyalah sebuah cerita. Aku tidak ingat detailnya dengan jelas. Lagi pula, sidik jariku tidak ditemukan pada senjata pembunuhan, bukan? Masa penahanan 48 jam sudah berakhir, petugas. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya harus membawa klien saya dan pergi. Saya adalah pengacara Nona Song Qingyu. Jika ada masalah lebih lanjut, hubungi saja saya. Saya percaya, Anda semua akan memastikan bahwa kebenaran terungkap.